Ya, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nanti kita akan belajar tentang perkalian, pembagian yang sama-sama pecahan campuran, dan juga nanti ada desimal sama persen, dan ada operasi hitung campuran ya, ada perkalian dan pembagian dalam satu soal. Nah, maka perhatikan dari awal sampai akhir ya. Jika kalian kesulitan, silahkan diulangi dari awal. Semoga ini membantu. Nah, perkalian pecahan yang pertama seperti ini. Ada soal seperti ini. Langkah pertama adalah kuncinya adalah kalau perkalian itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Misalnya ada 2/1/3. Itu caranya adalah 2 kali 3 tambah 1. Itu berarti 7 ya. 7/3 begitu. Dan dikali kita tulis lagi. Lalu 1 kali 4 tambah 3 itu juga 7/4 ya. Jadi penyebutnya sama nih. Ini 3, ini juga 3. Kalau ini 4, ini 4 begitu ya. Jadi kita ini adalah hasil ubahan dari ini ke sini ya. Kalau ini ke sini. Nah, berikutnya kita kalikan atas kali atas, 7 kali 7 dan 3 kali 4 yang bawah. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan. Caranya seperti biasanya ya. 49 bagi 12. Nah, gini. 49 bagi 12. 12 kali berapa biar mendekati 49? Kali 4 ya, ada 48 ya. 4 kali 12 48, kita kurangi 1. Nah, hasilnya adalah 1/12 seperti ini. Ya, sudah ya. Nah, berikutnya ini perkalian. Berikutnya kita akan ke pembagian pecahan. Nah, ini kalau tadi bentuknya pecahan, perkalian, kalau ini adalah pembagian. Ini agak berbeda nanti. Perhatikan ya. Sama ya, prinsipnya kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Lalu berikutnya adalah seperti ini. Ya, ini sama ya, ini ya dari atas, ini yang atas sama dengan yang bawah ini. Yang membedakan adalah ini pembagian. Nah, langkah berikutnya adalah bentuk pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Nah, ini misalnya seperti ini. 7/3 lalu dikali. Nah, ini 7/3 bukan lagi dibagi tapi kali ya. Lalu pecahan yang belakang yang ini itu atas jadi bawah dan bawah jadi atas. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 7/4 kalau dibalik jadi 4/7 ya. Perhatikan ini ya. Tuh. Ya. Berikutnya sama, 7 kali 4 berapa? Atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 4 itu berarti 28. 3 kali 7 21. Tapi akan saya perkenalkan juga, mungkin ada beberapa yang sudah tahu dengan coret-coret, cara coret-coret. Prinsipnya adalah atas dibagi bilangan berapa, bawah juga dibagi bilangan berapa. Contohnya seperti ini. 7 bagi 3 tidak bisa ya. Ya. Kalau 7 bagi 7 bisa. Nah, maka 7 bagi 7 itu 1. Nah, ini yang bawah, yang atas 7 bagi 7 1, yang bawah 7 bagi 7 juga 1. Maka hasilnya adalah 1 kali 4 dan yang bawah adalah 3 kali 1. Hasilnya adalah 1 kali 4 4, 3 kali 1 adalah 3. Berikutnya, karena ini lebih besar daripada penyebutnya, maka kita sederhanakan seperti cara ini ya. Jadi seperti ini, 1/3 begitu. Nah, ini yang poin pentingnya adalah merubah yang belakang ini dibalik ya. Tadinya bentuk pembagian jadi perkalian. Itu poin pentingnya ya. Berikutnya sama dengan yang perkalian. Oke, kita lanjutkan. Perkalian pecahan tapi dengan desimal ya. Nah, ini yang dengan desimal prinsipnya sama ya. Kita ubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. 2 kali 5 sama dengan 10. Tambah 1 berarti 11. 11/5 dibagi. Nah, ini kita mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah seperti yang sudah yang saya sampaikan biasanya, di video juga sudah ada. Kan kita lihat angka di belakang koma ada berapa. Kalau ada 1 berarti nanti per 10 ya. Berarti aslinya jadi bentuknya jadi 5/10 gitu ya. Jadi kalau ada 1 angka di belakang koma berarti nanti per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti per 100 begitu ya. Dan seterusnya.
Nah, kalau sudah berarti sama seperti tadi, yang depan kita tulis sama, lalu pembagian diubah dalam bentuk perkalian, lalu kita balik 10/5. Nah, seperti ini juga sama ya. Kita bisa mengalihkan, ini caranya ada banyak ya. Pak Bay menyampaikan cara yang pertama adalah mengalihkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 11 kali 10 sama dengan 110. Lalu 5 kali 5 sama dengan 25. Itu disederhanakan seperti tadi, hasilnya seperti ini. Nah, karena ini belum sederhana, disederhanakan lagi menjadi 42/5. Nah, biasanya kalau ini desimal, itu mintanya nanti hasilnya juga desimal, tidak dalam bentuk seperti ini ya biasanya. Maka kita bisa ubah ke dalam bentuk desimal dengan banyak cara yang sudah saya sampaikan kemarin. Dan juga ini ada mungkin salah satu bisa dipakai. Kalau 2/5 berarti nanti tetap hasilnya adalah 4, karena ini sudah ada bilangan bulatnya di sini 4. Berarti koma berapa? Nah, ini 2/5 ini kita ubah tambah 0 di sini. 20 bagi 5 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4,4. Gitu ya. Bisa juga caranya yang tadi itu dengan cara coret-coret ya. Perhatikan di sini. Nah, ini sampai di sini sama semua ya. Sampai di sini sama-sama semua. Lalu yang perhatikan kita atas dan bawah. Atas 10 bisa 11 bisa bagi 5? Enggak bisa. 11 bagi 5 enggak bisa. Berarti kita ke sini. 10 bagi 5 bisa enggak? Bisa. Nah, 10 bagi 5 itu 2. Lalu yang bawah kita bagi. Yang mau di sini atau yang sini boleh. Yang penting yang bawah. 5 bagi 5 1. Maka kita 11 kali 2 yaitu 22/5. Lalu kita sederhanakan jadi 42/5 sama seperti ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Begitu ya. Nah, berikutnya pembagian tapi dengan persen. Kalau dengan persen nanti berarti per 100 ya. Sama ya. 21/5 diubah dalam bentuk pecahan biasa jadi 11/5 bagi 5%, berarti 5/100 ya. Kalau persen itu dari per 100 ya. Kalau 5% berarti 5/100. Lalu kita ubah ke dalam bentuk perkalian, lalu kita balik 100/5 begini ya. Perhatikan, yang belakang pasti dibalik karena di dalam bentuk perkalian. Lalu cara pertama sama seperti tadi, kita kalikan yang atas, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti ini 1100 bagi 25. Lalu kita sederhanakan jadi 44. Dengan cara coret-coret bagaimana Pak? Begini ya. Nah, sama seperti ini ya. Kalau dengan coret-coret itu sama sepertinya. Seperti ini, yang atas bagi bawah. 11 bagi 5 nggak bisa, 11 bagi 5 nggak bisa, kita coba 100. 100 bagi 5 bisa nggak? Ya bisa. 100 bagi 5 adalah 20. Lalu 5 bagi 5 1. Nah, jadi boleh yang sini, boleh yang sini, boleh yang sini, boleh yang sini, yang penting atas dan bawah. Ini perhatikan, ada 20 dan 5. 20 bagi 5 bisa nggak? Bisa. Ini 20 bagi 5 adalah 4. Lalu 5 bagi 5 adalah 1. Nah, ini sudah selesai. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka 11 kali 4 adalah 44 per 1. Berarti hasilnya tetap 44. Nah, ini pilihan. Kalau kalian bingung pakai ini, silakan pakai ini. Tapi nanti kalian akan membagi. Lumayan banyak. Ini tadi ya. Saya sarankan pakai coret-coret gini, dan kalau kalian hafal perkalian itu mudah sekali. Maka saya kemarin meminta kalian untuk hafal perkalian dan kita kuis setiap kita pertemuan. Begitu ya. Nah, ini tentang pembagian persen dan desimal. Nah, sekarang kalau seperti ini, ada campuran ya antara perkalian dan pembagian. Itu bagaimana? Sama seperti tadi, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. 1 kali 4, 1 tambah 3 berarti 7/4. Kali 20% berarti 20/100. Bagi 1,4, berarti ini ada satu angka di belakang koma, berarti nanti per 10. Berarti 14/10 ya. Ini ya, bagi 14/10 karena ada satu angka di belakang koma. Ya, gitu ya. Berikutnya kita pakai cara yang cepat ya. Nanti diubah. Sama ya, ini yang depan 7/4 kali 20/100. Nah, karena ini pembagian, maka kita balik jadi perkalian. Lalu 10/4. Nah, 11, begitu ya. Nah, kita akan pakai coret-coret. 7 bagi 4 tidak bisa ya. Nah, 7 bagi 100 tidak bisa. 7 dan 14 bisa sama-sama membagi ini? Ya, betul. Jadi ini bisa sama-sama membagi. 7 bisa bagi 7, 1. 14 bagi 7,
2 gitu ya. Lalu kita 20 bagi 4 bisa enggak? Oh bisa, berarti 4 bagi 1, 4 bagi 4, 1. Lalu 20 bagi 4, 5 ya gini. Lalu kita coba ini 10 dan 100 bisa dibagi enggak ini sama-sama? Atau bagi 2 bisa enggak? Oh bisa, berarti 10 bagi 2 sama dengan 5. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah seperti itu. Jadi hasilnya ini juga masih bisa dibagi. Ada lagi yang bisa dibagi? Ini yang sisa 100 ya. 100 ini bisa dibagi 5. Oh, berarti 5 bagi 5 1. 100 bagi 5 adalah 20. Nah, biasanya dalam soal-soal di pilihan ganda ujian-ujian itu pasti bisa dicoret-coret seperti ini. Pasti sampai habis. Ya ini, ada 20 sama 5. 20 bagi 5 berapa ya? Bisa ya? 4. Lalu 5 bagi 5 adalah 1. Maka 1 kali 1 kali 1 ya 1 nanti. Lalu yang bawah adalah 1 kali 4 kali 1. Berarti 1 per 4. Nah ini 1 kali 1 hasilnya 1. 1 kali 4 kali 1 hasilnya 4. Nah kalau sudah seperti ini boleh kita ubah ke dalam bentuk desimal yaitu 0,25. Nah semoga anak-anak nanti bisa jelas. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah, dan misalnya belum jelas silahkan diulang dari awal sampai akhir. Dan jika masih ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Pak Bayu dengan WA atau Telegram, akan saya bantu. Begitu, terima kasih, semoga membantu.